Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam olahraga. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan jasmani adaptif. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah para guru, khususnya guru pendidikan jasmani, untuk bisa merangsang perkembangan anak secara menyeluruh, dan di antara aspek penting yang harus dikembangkan adalah konsep diri yang positif pada anak berkebutuhan khusus. Mari kita simak penjelasan video ini sampai akhir. Seperti biasa, ada 4 poin penting pembahasan pada materi yang akan kita bahas tentang pendidikan jasmani adaptif. Poin yang pertama, pengertian anak luar biasa. Poin yang kedua, tujuan pendidikan jasmani adaptif. Poin yang ketiga, peran dan fungsi pendidikan jasmani adaptif. Dan poin yang terakhir yang keempat, yaitu jenis-jenis kecacatan. Pembahasan yang pertama, pengertian anak luar biasa. Menurut Archimedes dalam bukunya yang berjudul The Educational of Exceptional Children, anak cacat adalah yang penampilan gerakannya menyimpang dari gerakan normal secara keseluruhan, sedangkan menurut The Committee of National Society for the Study of Education di Amerika Serikat, cacat adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari gerakan yang normal, walaupun telah dikembangkan secara maksimal. Penyimpangan tersebut dapat dilihat dari segi fisik, mental, tingkah laku, emosional, dan sosial. Dapat disimpulkan bahwa anak luar biasa adalah seseorang anak atau orang dewasa laki-laki maupun perempuan yang memiliki kelainan apabila dibandingkan dengan orang yang normal, baik dilihat dari segi fisik, mental, tingkah laku, emosional, dan sosialnya. Pembahasan yang kedua, tujuan pendidikan jasmani adaptif. Tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan adaptif bagi anak cacat juga bersifat holistik seperti tujuan penjas untuk anak normal, yaitu mencakup tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, keterampilan gerak, sosial, dan intelektual. Di samping itu, proses pendidikan itu penting untuk menampakkan nilai-nilai dan sikap positif terhadap keterbatasan kemampuan baik dari segi fisik maupun mentalnya, sehingga mereka mampu bersosialisasi dengan lingkungan dan memiliki rasa percaya diri dan harga diri. Pendidikan jasmani adaptif itu sendiri mempunyai dua konsep tujuan. Tujuan yang pertama, yaitu pendidikan jasmani adaptif, bertujuan untuk merangsang perkembangan anak secara menyeluruh, dan di antara aspek penting yang dikembangkan adalah konsep diri yang positif. Tujuan yang kedua, pendidikan jasmani adaptif mengajarkan anak tentang kenyataan dan makna hidup yang sebenarnya. Penjelasan yang ketiga yaitu tentang peran dan fungsi pendidikan jasmani adaptif. Kita semua tahu dan sadar bahwa gerak merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Dan tanpa gerak, manusia tidak akan mampu mempertahankan hidupnya. Melalui gerak itu, manusia dapat mencapai tujuan hidup, baik dari aspek kesehatan, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, sosial, dan intelektual. Para guru penjas sangat berperan penting dan dituntut dalam menentukan apakah seorang siswa cacat dapat mengikuti materi pembelajaran atau jenis olahraga secara bersama-sama dengan teman yang tidak cacat. Untuk menentukan hal tersebut, guru pendidikan jasmani harus melakukan pengamatan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi fisik anak tersebut. Kemudian melakukan konsultasi dengan bidang medis dan mendiskusikannya dengan anak dan orang tuanya tentang keikutsertaan dalam pendidikan jasmani. Apabila seseorang siswa cacat dianggap tidak mampu mengikuti jenis olahraga tertentu dalam pembelajaran penjas secara bersama-sama, maka guru pendidikan jasmani harus kreatif dan terampil mencari solusi dan menentukan jenis aktivitas fisik lain yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi kecacatannya.
Penjelasan yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis kecacatan. Jenis-jenis kecacatan terbagi menjadi 6. Yang pertama ada tunarungu, yang kedua tunanetra, yang ketiga tunadaksa, yang keempat tunagrahita, yang kelima tunalaras, dan yang keenam tunaganda. Tunarungu itu sendiri dapat diartikan sebagai keadaan dari seseorang individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga menyebabkan tidak bisa merangkap berbagai rangsang suara atau rangsang lain melalui pendengaran. Sedangkan tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Dan tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskuler dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan termasuk cerebral palpasi, amputasi, polio, dan lumpuh. Tunagrahita adalah individu yang memiliki intelijensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Klarifikasi tunagrahita berdasarkan pada tingkatan IQ. Pengertian tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam pengendalian emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Sedangkan tunaganda dapat didefinisikan adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan, baik dua jenis kelainan atau lebih, yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak hanya dapat diatasi dengan suatu program pendidikan khusus untuk satu kelainan saja, melainkan harus didekati dengan variasi program pendidikan sesuai kelainan yang dimilikinya. Sebagai penutup pada penjelasan slide yang terakhir ini, ada kata bijak yang disampaikan oleh Martina Navratilova, yaitu kecacatan adalah masalah persepsi. Jika Anda dapat melakukan satu hal dengan baik, Anda dibutuhkan oleh seseorang. Oleh karena itu, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi, itulah penjelasan saya tentang pendidikan jasmani adaptif. Semoga bermanfaat dan bisa Anda terapkan dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini dan bagikan juga ke teman kalian. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel saya dan nantikan video saya selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih. Saya Ainur Rasyid undur diri. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.